Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirrunal ulama'i wal fukaha fayabtalihimullahu bisalasin baliyatin ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim wassaniyah yusallitullahu alaihim sultanan daliman. Wathalisah yakhrujunal minad dunya bigairi iman." Yang artinya bahwa Rasulullah bersabda, akan datang satu zaman pada umatku di mana para ulama dan fuqaha dihindari, dijauhi, fayabtalihimullah bisalasi baliyatin. Kemudian Allah menimpakan kepada mereka bencana dalam bentuk tiga hal. Ulaha, yang pertama, yarfa'ul barakata min kasbihin. Allah akan mengangkat, mencabut berkah dari usaha-usaha mereka. Wasanya, yang kedua, yusallitullahu alaihim, Allah akan menguasakan kepada mereka sultanan daliman, pemimpin yang zalim. Wathalisah, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya, mereka keluar dari dunia bigairi iman, dengan tanpa iman, atau mereka meninggalkan dunia dengan tanpa iman. Hadis ini dapat kita pahami dalam dua makna. Makna pertama, bahwa umat Nabi Muhammad akan mengalami zaman, betul-betul akan mengalami zaman di mana ulama dan para fuqaha akan dihindari, dijauhi, dibenci.
zaman ini betul-betul akan dialami. Ini makna pertama. Bahwa zaman yang dimaksud oleh Nabi betul-betul akan dialami. Satu saat nanti umat Nabi Muhammad akan mengalami zaman di mana ulamanya, para fuqahanya akan dijauhi, akan ditinggalkan, akan dihindari. Tidak lagi menjadi tempat bertanya. Tidak akan dimintai lagi pertimbangannya, tidak akan didengar fatwanya, tidak akan didengar nasihatnya. Nah, kalau zaman itu tiba, maka Allah, kata Rasulullah, akan mengirimkan bencana dalam 3 bentuk pada masyarakat, pada umat pada zaman itu. Bencana pertama yang akan diberikan oleh Allah akibat perbuatan mereka yang menjauhi ulama, yang tidak mendengarkan fatwa ulama, yang tidak mendengar nasihat ulama, yang menjauhi ulama, yang menghindari ulama, yang membenci ulama. Yang pertama akan diberikan oleh Allah bencana dalam bentuk mencabut berkah dari segala bentuk usaha mereka. Apapun usaha yang dilakukan dalam rangka memperbaiki keadaan tidak akan berhasil karena Allah sudah mencabut berkahnya. Akan selalu mengalami kegagalan. Tidak akan terjadi pertumbuhan kualitas kebaikan. Karena Allah sudah mencabut berkah dari segala usaha. Tidak akan terjadi pertumbuhan perkembangan kualitas sumber daya manusia. Akan gagal semua yang dilakukan sebagai akibat daripada dihindarinya ulama, dijauhinya ulama, tidak didengar fatwanya, tidak didengar nasihatnya. Ini yang pertama. Yang akan terjadi jika zaman itu sudah tiba. Yang kedua, menurut Rasulullah, bentuk bencana yang akan diberikan sebagai akibat menjauhi ulama, tidak mendengarkan fatwanya, tidak mendengarkan nasihatnya, adalah Allah akan menguasakan kepada mereka pemimpin yang zalim, yang tidak adil, yang tidak jujur, yang aniaya kepada rakyatnya. Pemimpin yang la ilma, yang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak punya gagasan, tidak punya konsep. Wala rahmah, dan pemimpin yang tidak punya rasa kasih sayang. Dan pemimpin wala hilma, pemimpin yang kasar terhadap rakyatnya. Ini akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk balasan menjauhi ulama, menghindari ulama, tidak mendengarkan fatwanya, tidak mendengar nasihatnya. Dan yang ketiga, bencana yang akan diberikan oleh Allah akibat perbuatan manusia yang menghindari ulama dan para fuqahanya, para fakihnya adalah yahrujuna minad dunya. Mereka meninggalkan dunia bigair iman, dengan tanpa iman.
mereka akan dimatikan, akan diwafatkan oleh Allah dengan tanpa bekal iman. Ini makna yang pertama, bahwa zaman yang dimaksud oleh Nabi adalah zaman yang betul-betul akan terjadi, dialami oleh umatnya satu saat nanti. Karena mereka melakukan perbuatan yang menjauhi ulama, para fuqaha, padahal Rasulullah mengatakan ulama adalah pewaris para nabi. Makna yang kedua yang bisa kita pahami dari hadis ini adalah bahwa apabila ulama dibenci, dijauhi, tidak didengar pendapatnya, tidak didengar sarannya, malah dibenci, maka akan mengakibatkan munculnya 3 bencana dalam kehidupan. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa bencana yang muncul apabila kita benci ulama, menghindari ulama, menjauhi ulama adalah Allah akan mencabut berkah dari segala usaha kita, akan mencabut berkah dari segala usaha yang kita lakukan. Tidak akan berhasil, apapun yang kita lakukan tidak akan membuahkan hasil. Yang kedua, Allah akan memberikan pemimpin kepada kita, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang aniaya, yang tidak punya pengetahuan, kapasitas, yang tidak memiliki rasa rahmah, rasa kasih sayang, dan tidak memiliki lahilmah, rasa hilmah kasar terhadap rakyatnya. Dan Allah akan memberikan bencana berupa mereka akan dimatikan dalam keadaan tanpa iman. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama, bahwa zaman yang dimaksud oleh Nabi betul-betul terjadi. Makna yang kedua, akan terjadi apabila kita menjauhi ulama. Oleh karena itu, marilah kita merangkul ulama, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan pendapatnya. Ketika ada persoalan, bertanyalah pada ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris Nabi. Sehingga dengan ketaatan kita, dengan mendengar fatwa ulama, mendengar nasihat ulama, pertimbangan ulama dan para fuqaha, maka insya Allah berkah dalam kehidupan kita akan melimpah. Kita akan diberikan pemimpin oleh Allah, pemimpin yang adil, yang jujur, bijaksana, sayang pada rakyatnya, tidak kasar pada rakyatnya. Dan Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan membawa iman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.